Presiden Prabowo siapkan pengganti Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Misi kemanusiaan, Indonesia kirim bantuan melalui 1.200 payung udara ke Gaza. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo menegaskan posisi kosong itu akan segera terisi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan proses penentuan pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan tengah berjalan. Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Prabowo menjamin kekosongan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih tidak akan berlangsung lama. Namun, hingga kini ia belum membuka identitas sosok yang akan mengisi posisi tersebut. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Noel dari jabatannya setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemerasan dalam pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Prabowo mengatakan rumah sakit tersebut bukan hanya untuk layanan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Prabowo mengaku mengenal secara pribadi sosok dokter dan intelektual yang namanya diabadikan sebagai rumah sakit tersebut. Menurut ia, Mahar Marjono merupakan dokter Presiden Soeharto sekaligus mantan Rektor Universitas Indonesia. Ia pun berpesan kepada generasi penerus Mahar Marjono ketika muda adalah pejuang 45, ikut angkat senjata melawan Belanda. Karena dulu Fakultas Kedokteran di Indonesia selalu merupakan anak yang paling pintar pun dengan Mahar Haryono menjadi dokter medis. Prabowo pun membagikan kenangan ketika Mahar Marjono menjadi Rektor Universitas Indonesia yang bersangkutan selalu terdepan membela mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke pemerintah. Ketika tentara ingin menangkap mahasiswa UI dengan masuk kampus, sambungnya Mahar Marjono berdiri terdepan dalam membela. Ia pun bangga melihat segala fasilitas yang ada di Rumah Sakit PON. Menurutnya, segala fasilitas yang ada di Rumah Sakit PON tidak kalah dengan layanan di Rumah Sakit Negara Maju. Saya punya suatu kebanggaan khusus karena kebetulan saya sempat kenal dengan Profesor Dr. Mahar Marjono. Saya sempat jadi pasien sebentar lah, namanya tentara, pernah kecelakaan beberapa kali, jadi sempat otak saya pun diperiksa oleh beliau. Adapun peresmian rumah sakit PON tersebut juga salah satunya berkat bantuan pemerintah Belanda. Tak lupa Prabowo juga berterima kasih kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut hadir hingga rumah sakit PON bisa difungsikan. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdekes Polri untuk meninjau kondisi pasien korban demonstrasi yang berlangsung di gedung DPR MPR beberapa waktu lalu. Kunjungan ini berlangsung pada Rabu siang di gedung promoter RS Bayangkara, Jakarta. Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri didampingi oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, yaitu ASSDM Kapolri, Aslok Kapolri, Kadif Kum Polri, dan Kapusdokes Polri. Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdekes Polri, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono, menyampaikan perkembangan penanganan pasien.
Menurutnya, Wakapolri memberikan perhatian khusus kepada anggota Polri dan masyarakat yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara akibat luka-luka yang diperoleh saat unjuk rasa kemarin di gedung DPR MPR. Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdekes Polri menjelaskan total pasien yang dirawat sebanyak 9 orang, dengan 3 pasien rawat jalan yang telah selesai menjalani perawatan pada malam sebelumnya, dan 6 pasien rawat inap yang terdiri dari 5 anggota Polri dan 1 masyarakat. Lebih lanjut, Brigjen Prima menegaskan, kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan atensi pimpinan Polri agar anggota yang bertugas dan mengalami luka dapat memperoleh perawatan terbaik. Pusdokes Polri berkomitmen penuh untuk memastikan proses pemulihan pasien agar dapat kembali beraktivitas dan melaksanakan tugas dengan optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Polri dalam memberikan perhatian penuh kepada anggota dan masyarakat yang terdampak selama menjalankan tugas pengamanan demonstrasi di pusat pemerintahan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, DPP Partai Golkar menyambangi Istana Negara Jakarta Rabu siang. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kedatangan DPP Partai Golkar untuk melakukan silaturahmi dengan Presiden Prabowo. DPP Partai Golkar menyambangi Istana Negara Jakarta Rabu siang. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kedatangan DPP Partai Golkar untuk melakukan silaturahmi dengan Presiden Prabowo. Bahlil menambahkan Partai Golkar terus menjalin silaturahmi dengan Presiden Prabowo, mengingat Golkar merupakan partai koalisi yang mendukung Prabowo sejak awal pemilu 2024. Ketika ditanya apakah partai koalisi lainnya akan bergabung, Bahlil enggan menjawab. Ya, ini terkait dengan demo-demo kemarin. Nanti kita lihat. Enggak ada ngebawa semua pengurus Golkar, Pak. Enggak semua pengurus inti. Pengurus inti. Ada di sini, Pak. Selain Golkar ada lagi. Oke, jaket apa semua? Akan bertemu dengan parpol-parpol lain, enggak tahu gimana. Saya nggak tahu. Tapi saya tahu sih kami bersilaturahmi dari DPP. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah menyerukan platform digital beroperasi di Indonesia mematuhi aturan hukum mengenai isi konten demi menjaga demokrasi dan ruang digital yang sehat. Konten tidak memuat berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian. Pemerintah angkat bicara soal isi konten platform digital beredar dan beroperasi di Indonesia. Lebih mendalam, pemerintah menegaskan platform digital mematuhi aturan hukum. Isi konten tidak memuat berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian. Hal tersebut demi menjaga demokrasi dan ruang digital yang sehat. Pesan ini disampaikan dalam diskusi bersama antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, bersama Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar. Di sini, Hasan Nasbi membuka diskusi dengan menyampaikan keprihatinan atas marak DFK di dunia maya. Menurut Hasan, pihaknya sudah membangun kanal resmi Cek Fakta, yaitu @cekfakta.ri, dan mengapresiasi media massa sudah memiliki platform Cek Fakta. Hasan Nasbi mendorong media lain belum memiliki platform tersebut segera melakukan hal serupa. Itu nggak hanya makin serius, tapi makin profesional. Ya, makin profesional. Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan, tapi juga meresahkan, bisa memecah belah bangsa, bahkan bisa menghambat pembangunan kita. Karena PCO sebenarnya, pemerintah nggak mau memonopoli cek fakta. Dalam kesempatan yang sama, Angga Raka Prabowo menekankan negara hadir melindungi masyarakat dari dampak buruk ruang digital. Angga berpesan kepada perusahaan teknologi menjaga demokrasi dan ruang digital. Kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau teman-teman juga lihat misalnya di salah satu platform, komen-komennya itu engineering by robot. Kita meminta
platform juga menindak hal ini. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan membungkam kebebasan berekspresi, tetapi melindungi masyarakat dari manipulasi digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperpanjang durasi pelaksanaan misi penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jalur udara ke Gaza. Arahan tersebut sejalan dengan upaya dan komitmen pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan sehubungan dengan penetapan bencana kelaparan di Gaza oleh PBB. Sebagai tindak lanjut, pesawat Hercules C-130A-1343 ketika diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa 26 Agustus 2025 dengan tim tambahan Satgas Garuda Merah Putih berjumlah 26 orang. Sejumlah kebutuhan teknis telah disiapkan seperti 1.200 payung udara, dokumen resmi bagi kru, dan perlengkapan pendukung lainnya. Penambahan pengiriman pesawat Hercules C-130A-1343 diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan sekaligus memperkuat keberlanjutan operasi airdrop yang telah dilaksanakan sejak Rabu 13 Agustus 2025. Pelaksana airdrop tambahan ini juga akan memanfaatkan jendela waktu yang tersedia sebagai bagian dari misi bersama yang dilakukan dengan Yordania serta sejumlah negara lain seperti Kanada, Jerman, dan Singapura. Selain jalur airdrop yang telah berlangsung melalui Yordania, pemerintah juga tengah menyiapkan opsi penyaluran bantuan kemanusiaan melalui Mesir. Oleh karena itu, direncanakan 3 pesawat Hercules TNI AU akan bergerak dari Yordania ke Mesir pada akhir Agustus 2025. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkopsudnas Marsdia TNI Minggit Tribowo saat memimpin upacara keberangkatan berpesan kepada seluruh prajurit Satgas agar melaksanakan tugas ini dengan penuh profesionalisme, loyalitas, dan integritas. Upaya misi kemanusiaan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan sekaligus memastikan misi kemanusiaan Indonesia bagi rakyat Gaza dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terus mendalami kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah berinisial DH yang diduga sebagai dalang utama di balik meninggalnya Ilham. Tim dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus bekerja mendalami setiap petunjuk dan keterangan dari para saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan penyidik telah mengamankan sedikitnya 15 orang untuk dimintai keterangan. 6 di antaranya diamankan oleh Subdit Resmob dan 9 orang lainnya oleh Subdit Jatanras. Dari hasil pendalaman, Ade menyebutkan 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 1 di antaranya adalah DH, seorang pengusaha yang memiliki usaha di bimbel online. DH diduga sebagai dalang utama yang merencanakan penculikan dan pembunuhan Ilham. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan masih berlanjut dan dilakukan secara hati-hati, mendalam, serta sesuai standar operasional prosedur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sementara itu, seorang berinisial GGAG nekat mencuri benda sakral yang tersimpan di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Banjar Dinas Sambian Tengah, Desa Timpak, Kerambitan, Tabanan, Bali. Tersangka masuk ke area pura dengan mudah lantaran pintu pura tidak terkunci. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat pria berinisial GGAG jalan mengendap-endap saat mencuri bendera sakral yang tersimpan di Pura Dalem Desa Adat Sembian, Banjar Dinas Sembian Tengah, Desa Timpang, Kerambitan, Tabanan, Bali. Menariknya, dalam aksinya seorang pelaku mengajak seorang anak di bawah umur. Tersangka masuk ke area pura dengan mudah lantaran pintu pura tidak terkunci. Selanjutnya, pelaku merusak gembok kotak sesari untuk mengambil uang di dalamnya.
Tidak berhenti di situ, GGAG juga nekat membongkar pintu gedung dalam dengan tiang untuk menggasak benda sakral. 4 sandang berisi uang kepeng. Pihak pengempon dan pemangku pura curiga setelah menemukan adanya kerusakan pada gembok gedung dalam. Setelah dicek, ternyata 4 buah sandangan yang tersimpan di dalam pura sudah raib. Akibat ulah pelaku, Desa Adat Sembian mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah. Aksi GGAG terungkap setelah rekaman kamera pengawas beredar luas di media sosial. Polisi pun bergerak melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku berhasil teridentifikasi. Unit Reskrim kemudian memperoleh informasi keberadaan pelaku di perumahan Geraha Chandra Asri, Desa Melingling, Kerambitan, Tabanan. Polisi langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti. Pelaku GGAG pun dihadirkan bersama dengan pelaku kriminal lainnya. Sementara 1 pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian ini masih ditahan karena masih di bawah umur. Terkait dengan kegiatan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan operasi sikat yang dimulai tanggal 31 Juli sampai 14 Agustus 2025, kita sudah mengamankan kurang lebih ada 8 perkara terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabanan itu. Selain mencuri benda sakral yang tersimpan di Pura Dalam Adat Sembian, Banjar Dinas Sembian Tengah, Desa Timpang, Kerambitan, pelaku juga mengaku pernah melakukan pencurian benda sakral di sejumlah pura lain, yakni Pura Dalam Desa Adat Dalang, Pura Dalam Desa Adat Nyat-Nyatan, Desa Gadung Sari, dan Pura Jagabalu, Banjar Jelijih, Pondok Desa Megati. Pelaku mengaku dalam aksinya selalu menyasar area pura yang tidak terkunci, kemudian merusak gembok dan engsel pintu gedung dalam untuk mengambil uang sesari dan sadangan. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, selundupkan amfetamin dari Malaysia, 2 warga negara asing ditangkap Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kedua pelaku ditangkap dengan barang bukti 10 kotak narkotika berbentuk minuman kemasan atau saset yang ternyata berisikan kandungan amfetamin yang merupakan narkotika golongan 1. Penangkapan ini berawal dari tertangkapnya MR, seorang warga negara Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta. Saat digeledah, polisi yang bekerja sama dengan pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta menemukan 10 dus minuman kemasan yang setelah dilakukan pengecekan kandungan mengandung amfetamin yang merupakan narkotika golongan 1. Narkotika yang disebut sebagai Happy Water ini akan dikirimkan ke seorang pemesan yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Mengetahui informasi ini, polisi dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan kontrol delivery dan berhasil menangkap Wei Zihao yang merupakan warga negara China. Melalui rilis tertulis, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso membenarkan penangkapan 2 warga negara asing ini. Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, musisi Hindia kembali menghadirkan sebuah showcase spesial bertajuk 25 on Blank Canvas. Kali ini Yogyakarta menjadi kota yang disambangi Hindia. Tak hanya tampil sendiri, Hindia juga menggandeng band legendaris Efek Rumah Kaca sebagai bintang tamu. Showcase 25 on Blank Canvas kali ini digelar di Yogyakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Musisi Hindia tampil dengan rangkaian karya yang telah mengukuhkan namanya sebagai salah satu musisi generasi baru di Indonesia. Penampilan spesial dari band legendaris Efek Rumah Kaca juga memeriahkan showcase ini.
Kehadiran mereka mampu memberikan pengalaman musikal berbeda bagi para penonton, sekaligus menjadi panggung selebrasi kreativitas dan karya terbaru Hindia. Showcase ini diharapkan menjadi pengalaman musik yang tak terlupakan, baik bagi para penggemar Hindia maupun penikmat musik tanah air. Dari Yogyakarta, tim liputan melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.